Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini akan kami sampaikan sebuah video tutorial untuk bagaimana kita menuliskan sebuah rumus di Moodle. Moodle itu platform untuk e-learning yang banyak digunakan di dunia. Perguruan-perguruan tinggi itu menggunakan itu. Langsung saja teman-teman semuanya untuk masuk di akun Moodle-nya, kemudian kita akan coba untuk membuat rumus matematika ataupun rumus-rumus kimia yang tentunya menggunakan script atau menggunakan kode script yang khusus. Nah, langsung saja kita masuk. Ini sudah masuk nih, kayak saya sebagai manajer atau sebagai teacher juga nggak apa-apa. Kemudian silahkan masuk di pembelajaran yang ada atau di course yang sudah dimasuki, kemudian mencoba. Saya akan membuat, ini sudah saya buat sebuah ujian, jadi menggunakan add an activity or resource ini, kemudian saya pilih yang ujian atau kuis. Kemudian ini saya mencoba aja, saya edit pakai ini. Nah, kemudian klik saja ini, kemudian kita ke gambar gerigi. Gambar apa ini? Nah, kemudian ini edit quiz. Ini kita sama membuat satu ya, membuat satu soal. Nah, kemudian ini kita tambahkan aja add a new question. Kemudian misalkan saya pengen membuat soal yang short answer aja biar nanti tidak terlalu panjang. Nanti hanya cukup bagaimana saya menunjukkan untuk membuat rumusnya itu bagaimana caranya. Nah, kita add short answer aja, nanti hanya soal saja. Add. Nah, ini kemudian ini misalkan ini quiz name, kita kasih nama karena ini wajib untuk kita kasih nama. Kemudian ini misalkan soal tadi apa? Soal short name atau persamaan kuadrat, soal PK 2. Nah, itu. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah rumus di sini, misalkan ini tentukan akar persamaan kuadrat berikut. Ini hanya kuadrat saja ya, nanti bisa dikembangkan dengan integral ataupun menggunakan matrik ataupun rumus-rumus matematika yang lain. Ini hanya sementara yang kecil saja. Nah, biasanya atau kalau sudah diinstal oleh admin Moodle itu, nanti di sini kalau kita perluas, ini ada tanda panah ke bawah. Ini di sini sudah ada, tetapi ini Moodle ini belum ada, sehingga ini belum bisa menggunakan untuk langsung kita membuat rumus di sini. Nah, ini karena ini adminnya belum menambahkan plugin yang ada, yaitu equation editor, itu belum ada. Nah, nanti akan saya coba untuk meminta untuk memasukkannya. Nah, sementara kita akan menggunakan bantuan untuk yang ketiga, jadi pihak ketiga, yaitu kita menggunakan equation editor. Nah, silahkan nanti dibuka di deskripsi aja, ada editor codecox.com. Ini sebagai bantuan saja. Nah, untuk menuliskan sebuah rumus matematika. Misalkan kita contoh, kita tinggal pilih aja, misalkan kalau mau kuadrat ya, ini ada x pangkat a, kemudian ini kita pilih. Nah, kemudian di sini ada x, terus ini kuadrat. Nah, ini akan tampil di sini. Oh sorry, ini salah. Coba saya ulangi ya. Saya ulangi untuk x kuadrat. Sebenarnya kalau sudah hafal ini tinggal x pangkat 2. Nah, itu sudah menjadi x pangkat 2 nya akan terlihat di sebelah bawah ini. Nah, ini kalau memang belum hafal ya, ini kita bisa lihat pakai ini, kita menggunakan ini. Misalnya ini, kemudian ini x nya di depan, x nanti akan muncul di sini. Nah, ini kemudian ini kuadratnya yang ini ya, ini kuadrat. Nah, kemudian ini nggak usah kita isi karena hanya kuadrat saja. Kemudian ditambah misalkan 5x, kemudian ditambah 6 sama dengan 0. Nah,
Ini. Nah, lalu kalau sudah kita tuliskan di kode kok ini, kita bisa berbagai macam cara, yaitu kita menuju ke di bawah ini ada pilihan di paling kanan yang kuning atau oranye ini, kita pilih HTML. Ya, kita pilih HTML, kemudian ini HTML, dan yang di bawah inilah nanti akan kita copy. Ya, ini yang di bawah ini kita copy. Nah, kita copy ya. Aduh, nih kita copy seluruhnya ya ini. Kemudian kita copy, kata Ctrl C atau pakai paste, kemudian kita ke editing tadi. Nah, lalu kita akan menuliskan HTML-nya itu, ini kita perpanjang dulu, kita perluas dulu, kemudian di sini ada sebelah kanannya ada HTML. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini silahkan di ketik aja di bawahnya atau sampingnya juga apa-apa. Ini kita pastikan di sini set. Nah, ini kalau seperti ini kita tidak bisa melihat langsung, harus kita preview dulu. Misalkan kita save dulu ya, kita save. Oke, nah ini akan sudah kelihatan. Nah, ini tentukan akar-akar persamaan kuadrat beri kuadrat ini ya, kuadrat berikut. Nah, ini sudah jadi. Nah, oke. Nah, lalu langkah yang kedua itu bisa kita gunakan sama, kita menggunakan ini. Nah, tetapi kita copy yang tadi kita ketik sini. Ini kita copy, Ctrl C, kita lihat sini, kemudian di sini pakai slash kurung buka, kemudian di pastekan di sini, kemudian slash kurung buka. Nah, ini juga akan sama, akan membuat ini. Oke, coba kita save. Nah, tapi di sini tidak akan bisa kelihatan ketika tidak kita preview. Coba kita lihat aja di sini. Kita simpan. Just the answer. Jawabannya ini ya, ini bisa kita asal aja tadi berapa, 2 atau min 2, min 2 ya, min 2 min 3 ya, grade-nya 100. Kita save. Nah, coba kita lihat tadi soal PK ini ya, kita previewnya ini bisa. Nah, ini jadi tadi ini yang kedua, ini yang pertama. Nah, oke, saya kira demikian untuk menuliskan rumus, dan rumus yang kompleks pun saya kira tidak berbeda ketika kita menggunakan bantuan kode kok. Nanti untuk link saya webnya ini, editor kode kok ini saya di deskripsinya. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.